Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat. Kita lagi di kebun ya. Ini ya, teman-teman. Kita ngecek kebun setiap hari. Kita tetap kerja di kebun ya. Untuk hari ini, sore ini kita akan di kebun pisang teman-teman ya. Kalau kemarin di kebun karet, karena kebetulan ini sambil mau ngecek yang udah ada yang tua atau belum. Kalau ada, besok mau ditebang dipanen teman-teman. Karena kebetulan ya, untuk tengkulaknya tadi udah ngebel. Pak D, gimana pisangnya, sudah ada yang tua atau belum kan gitu. Jadi kita ini sambil datangi teman-teman kita yang lingkungan kita sini, mau kita kabari pisang yang tua siapkan, besok mau diambil kan gitu. Tapi jangan lupa teman-teman ya, untuk subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya supaya bisa selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya. Karena YouTube Wirata Daya selalu akses setiap hari bidang pertanian, pisang, jagung, karet, dan sawit ya, termasuk cabai, tomat juga teman-teman. Jadi teman-teman harus simak baik-baik supaya tidak gagal terjemahannya ya. Jadi kalau kita selalu konsisten di dalam pertanian teman-teman, insya Allah kita akan ada untuk tabungan masa tua kita teman-teman. Karena kita nanam sekali teman-teman, panennya berkali-kali. Jadi solusi yang teman-teman tidak punya alasan ya, tidak punya alasan artinya bagaimana caranya untuk kita supaya bisa punya kebun, tidak punya modal kan gitu. Itu lebih gampang teman-teman ya. Kuncinya kita selalu konsisten ke kebun, rajin, insya Allah modal bisa kita datang dengan sendirinya. Datangnya apa? Kita banyak teman ini ya teman-teman, kalau untuk modal di kebun pisang ini nggak perlu modal. Kita modalnya ya yang penting ada lahan, kita bibit, sementara belum punya modal bisa minta sama teman-teman yang sudah produksi pisangnya ya. Kita misalkan minta 20 pohon satu orang, misalkan kita ada 10 orang, berarti kita udah 200 teman-teman. Itu kalau di sini masih boleh minta ya. Tapi kalau skala besar beli teman-teman ya. Kalau cuma 20, 10 batang apa itu kita dikasih aja ya. Itu cara kerja kita di pertanian pisang ini ya, budidaya pisang teman-teman. Jadi nggak perlu kita banyak modal, yang penting kita modalnya sedikit. Modal itu modal untuk isi perut aja kita yang besar itu teman-teman. Ya, tapi kalau sistem mau kayak petani Thailand, petani luar negeri, memang banyak teman-teman. Kita harus kita paret juga. Kalau ini paretnya cukup lubang di atas tanaman sini ya, teman-teman. Di atasnya misalkan nah, ini di sini. Ini dikasih lubang, dikasih sampah gitu aja. Kalau di sini nggak kayak luar negeri, harus kita timbun pakai saluran air. Karena di tempat kita ini curah hujan cukup lumayan ya, jadi kita nggak perlu pengairan. Untuk kebun pisang ini alhamdulillah masih aman aja ya. Karena kebun pisang ini teman-teman di mana-mana diperlukan orang. Kalau di sini dari daunnya, kembangnya, sama buahnya itu laku semua teman-teman ya. Bisa ada yang teman-teman di sini beli jantungnya. Jantung itu 7.000 sampai 10.000 satu jantung. Nah, belum daunnya laku juga teman-teman. Yang penting kreatif aja. Kalau di Kalimantan ini insya Allah kita akan sukses dengan sendirinya teman-teman. Yang penting kita selalu rajin di kebun, rajin buka hutan kalau ada hutannya. Jadi kita yang nggak punya lahan pribadi, kita pinjem sama orang-orang yang tanahnya luas ya. Di Kalimantan ini lebih bisa daripada yang lain ya. Di Kalimantan ini pendatang kebanyakan pinjem dulu sama orang-orang yang sudah sukses di sini ya. Kita pinjem setahun 2 tahun, nah, nanti dia nitip sawit, setelah sawitnya buah, nah, kita mundur. Tapi kita udah lumayan teman-teman. Kalau dapat pinjaman 3 tahun aja udah lumayan, kita sudah
Karena kita pinjam 1 tahun minimal kita sudah beli tanah teman-teman, apalagi sampai 3 tahun ya. Itu yang penting kita yakin. Jangan teman-teman tani sehari seminggu nggak tani, jangan, itu ngerusak ya, ngerusak pikiran ya. Jadi kalau bisa teman-teman untuk hari ini produksi bisa tani di pertanian misalkan 5-6 hari, baru nanti kerja di luaran 10 hari nggak apa-apa teman-teman ya. Itu untuk biaya hidup yang kerja di luar. Tapi yang di ini kita khusus untuk di pertanian ya, pertanian seperti pisang ini yang modalnya tipis tapi pastinya berhasil gitu ya teman-teman ya. Itu saya ingatkan teman-teman pemula yang khususnya belum punya modal, mari kita gabung, mari simak channel YouTube Wiratadaya supaya bisa untuk motivasi pertanian kedepannya untuk anak cucu kita teman-teman ya. Karena seperti kalau melihat kayak ini ya teman-teman, kita tinggal nunggu sambil kerja di rumah atau kerja di luaran, kita 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita lihat aja sudah mantep teman-teman ya, sudah aman. Karena nggak terlalu teman-teman, rumput juga nggak boleh terlalu bersih teman-teman ya, sekitar 20 cm 30 cm ini biar lembab ya, biar tanahnya nggak terlalu kering. Kalau ada hujan juga dia airnya bisa nyerap ke bawah, nggak langsung ngalir gitu. Ini cara teknik pisang saya begini teman-teman. Jadi rumput ini nggak terlalu kita bersihkan, kita cukup sedang-sedang ya, kita hitung sekitar 30 cm lah tingginya, nggak terlalu habis ya. Kalau habis nanti hujan lebat ini ngalir ya, sampah-sampah, pupuk-pupuk teralir di bawah arus, jadi akhirnya kita kehilangan ya, akhirnya kita ini kehilangan umbusnya, jadi kehilangan pupuk organiknya ya. Jadi kalau supaya organik kita utuh tetap aman, itu tadi kita disalurkan, diserap sama, ditahan sama rumput ini, dia airnya, air sampah tadi masuk ke dalam tanah, nggak liar teman-teman, nggak anyut. Apalagi ini tanahnya miring ya, itu kalian lihat sendiri, itu kan miringnya miring standar gini teman-teman. Jadi disitulah kita letaknya supaya kita bagus. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau budidaya pisang seperti ini, silakan bisa dicek di link-link deskripsi kalau ada yang kurang paham ya. Itu cara kerja kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Simak terus channel YouTube Wiratadaya supaya selalu akses setiap harinya. Oke, terima kasih.